Tahan. Mama Kalau ada pesan sampaikan. relakan saya, Mama. Mama tidak perlu sedih lagi. Karena saya tahu perjuangan saya ini tidak sia-sia. Bahwa kejadian-kejadian ini, kejadian tragedi Semanggi 1, itu bentuk penyelesaiannya non pengadilan. Perkembangan perkara HAM berat lainnya. 1. Peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2. Telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Akhirnya menjadi borok penegakan HAM di Indonesia. Jadi, di episode kali ini, gua dan Mas Yus akan menyusuri kisah pilu para korban di tragedi Semanggi 1. Melihat solidnya pergerakan aksi massa pada 22 Agustus lalu, rasanya bisa dijadikan acuan pembuktian bahwa frasa Vox Populi, Vox Dei, yang berarti suara rakyat, suara Tuhan, masih menjadi acuan dasar demokrasi negara ini. Berkaca pada tragedi kemanusiaan 1998 silam, kekuatan aksi massa masih terbukti menjadi solusi di balik keresahan-keresahan masyarakat terhadap rezim penguasa. Namun harus diakui, perjuangan masif kala itu juga menyisakan isak tangis keluarga korban hingga hari ini. Kembali lagi di Misteri Politik bareng sama gue Gian dan Mas Yus. Yes, ini seperti biasa Misteri Politik kita sekarang akan terus membahas misteri-misteri di balik kejadian-kejadian politik. Ya. Atau tempat-tempat yang punya sejarah tentang politik juga. Atau mungkin tempat-tempat yang akhirnya menjadi misteri karena kebijakan-kebijakan politik. Ya. Dan kali ini kita berada di Semanggi, di kota Jakarta pastinya. Disinilah tempat di mana sebuah tragedi besar terjadi, yaitu adalah tragedi Semanggi 1, yang dimana membuat banyak berjatuhan korban dari mahasiswa, bahkan bisa dibilang merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tidak pernah terselesaikan. Gimana Mas Yus? Ini jujur sedikit energinya itu beda sama yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ini lebih rumit, Oke. skalanya juga lebih gede, Ya. dan kalau dari sudut pandangku agak yang berat adalah mungkin ini yang tidak tersorot, yang mungkin tidak banyak dilihat. Selama ini mungkin seperti yang disampaikan sama Bang Dian, ini yang terkait pelanggaran HAM, terkait kemudian ada orang-orang yang tewas akibat tindakan aparat yang cukup represif dan lain sebagainya. Tapi bayangkan itu terjadi setelah Presiden Soeharto pada waktu itu turun di bulan Mei 98. Dan pada waktu itu adalah transisi pemerintahan dan Presiden B.J. Habibie pada waktu itu baru saja naik. Ya. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat tetap kemudian bergejolak. Mahasiswa tetap berdemo, masyarakat tetap turun ke jalan. Intinya masih tidak percaya dengan pemerintahan yang baru. Ya. Yang katanya mungkin sudah mengusung reformasi, bebas dari Orba dan lain sebagainya, tapi entah kenapa masyarakat belum percaya. Ya. Pemerintah memutuskan mau tidak mau keadaan harus bisa dikendalikan. Oke. Sehingga yang terjadi adalah aparat bersama dengan Pam Swakarsa, bersama dengan ABRI itu bersama-sama untuk turun membuat barikade bagaimana caranya supaya rakyat, mahasiswa dan masyarakat itu tidak mampu untuk sampai ke gedung sana. Tentu saja masyarakat, terutama mahasiswa itu tidak terima, sehingga kemudian yang terjadi adalah bentrok. Oke. Ini yang kemudian mengawali bentrok antara mahasiswa dengan aparat, di mana ternyata aparat itu juga banyak jadi korban. Dan akhirnya muncul perintah dari atas yang tentu saja ini dalam tanda petik posisinya adalah sebagai panglima untuk menggunakan cara yang cukup tegas, dan itu diterjemahkan dengan menggunakan peluru tajam. Dan itu yang kemudian membuat pertama kalinya
satu atau dua panser dari arah, kalau nggak salah kalau saya lihat dari arah Casablanca, kemudian itu menembakkan peluru yang tujuannya sebenarnya membuat Pecah. massa itu bubar. Pecah. Ya, oke. Itu pecah. Tapi ternyata mengenai beberapa orang yang kemudian malah berusaha untuk menyelamatkan diri. Gitu. 13 November 1998, aksi mahasiswa yang tak kenal kata menyerah akhirnya direspon dengan laras panjang aparat keamanan. Bentrokan yang bermula sekitar pukul 3 sore tersebut mau tak mau memakan korban jiwa. Salah satu korban yang masih berjuang menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM tersebut ialah Ibu Sumarsih Maria. Tindakan represif aparat terhadap aksi massa kala itu merenggut putranya Wawan. Wawan yang kala itu berjuang bersama rekan-rekan sesama mahasiswa gugur dalam perjuangan untuk mengurai benang kusut demokrasi Indonesia. Setahu gua dan yang memang diceritakan dari senior dan Ya. sempat juga langsung dari Bu Sumarsinya, memang Bang Wawan, almarhum Bang Wawan ini dulu itu ada di penanganan korban, Bang. Jadi dia bagian tentang penyelamatan terhadap korban yang tertembak. Oke. Gitu. Malah dia yang almarhum Bang Wawan ini malah yang mengurusi itu ya. Betul. Oke. Nah, gitu. Jadi memang Bang Wawan ini bergerak itu memang di bagian yang menolong gitu korban-korban yang udah tertembak gasan mata Ya, ataupun peluru tajam. Oke. Gitu. Cara-cara yang keras, cara-cara yang tegas, cara-cara yang mungkin dalam tanda kutip kejam itu akhirnya dipilih untuk dijalankan atau dilakukan. Oke. Itu kalau dari segi pandanganku ya, bahwa Oke. agak sedikit berbeda ketika kalau misalnya bahwa ini tadinya adalah sebuah tindakan sewenang-wenang atau tindakan yang mungkin tanpa alasan, tapi sebenarnya ini adalah suatu tindakan yang dipicu oleh sesuatu. Dan sesuatunya itu yang sebenarnya sampai sekarang menjadi misteri. Iya. Dan mungkin itu juga yang membuat sampai sekarang penyelesaiannya juga menjadi alot. Iya, tentu saja karena masing-masing merasa punya alasan, masing-masing merasa berdiri pada dasar yang benar. Gitu. Data tim relawan untuk kemanusiaan menyatakan bahwa tragedi Semanggi 1 memakan korban jiwa sebanyak 17 orang dan 456 lainnya mengalami luka-luka. Itu tadi perjuangan dari almarhum Bang Wawan. Sebenarnya tapi tiap tahun itu sendiri pelaksanaannya apa aja sih? Penyelenggaranya seperti apa? Dari pelaksanaan dari tragedi Semanggi 1 ini memang kita selalu mengupgrade, Bang. Kita selalu kita mencari exposure apa yang bisa dapat dari mahasiswa-mahasiswa baru, terkhusus mahasiswa baru atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di dalam senat itu sendiri, supaya mereka bisa punya interest yang lebih besar dan punya keresahan yang bersama, Bang. Keresahan yang sama untuk bisa tetap merawat ingatan bahwasanya pemerintah ini mempunyai borok dan dosa. Waktu periode Sebelumnya? sebelumnya ya, dan oke. ada gua di situ sebagai koordinator lapangannya. Kita bikin waktu itu tuh sekitar kurang lebih 4 hari, Bang. Yang pertama memang yang harus kita jalani adalah tabur bunga. Oke. Pagi itu kita bakal misa, Bang. Bisa. Oke. Kita misa, terus juga yang keduanya kita akan berkumpul, Bang, di situ Oke. di tempat di mana Penembakan ya. penembakan. Kita akan mengundang Bu Sumarsi, media dan fakultas ekonomi untuk membersamai gitu. Dan di situ ada tabur bunga, refleksi dari beberapa mahasiswa dan refleksi dari tentunya Bu Sumarsi selaku keluarga korban, seperti itu. Nah, dari situ kita melanjutkan untuk mengkonsolidir, kita berangkat aksi. Oke. Kita berangkat aksi dari kampus menuju kemarin itu saya di Menko Polhukam. Oke. Yang tahun sebelumnya ya. Yes. Kalau di tahun ini sendiri memang kita agak memang kita concern di HAM-nya aja dan kita tetap concern terhadap merawatnya aja, Bang, gitu. Karena memang kan dari tahun lalu itu kita agak resisten, Bang. Kita bersinggungan langsung dengan Pilpres. Ya, benar. Betul. Benar. Sekarang ini juga bersinggungan langsung dengan Pilkada. Ya, benar. Kita sebagai mahasiswa harus tetap netral, Bang. Benar. Tidak ada kanan kiri depan Ya, belakang, ya, Bang. benar. Kita dari bawah semua. Makanya kemarin itu kita mencoba untuk merasionalisasi bahwasanya tragedi Semanggi 1 ini menjadi sakral dan tetap menjadi
suatu rangkaian yang tidak terputus gitu Pak. Kekejaman aparat terhadap massa aksi patut dikecam. Bahkan, hingga kini korban pelanggaran HAM masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Padahal, hakikatnya negaralah yang seharusnya menyediakan dan memperjuangkan hak untuk para korban. Akhirnya menjadi borok penegakan HAM di Indonesia, di mana sampai sekarang nggak selesai. Entah kenapa. Dan bahkan tadi kalau misalnya kita baca-baca, sempat ada peraturan-peraturan dari pemerintah bahwa kejadian-kejadian ini, kejadian tragedi Semanggi I, itu bentuk penyelesaiannya non-pengadilan. Perkembangan perkara HAM berat lainnya, 1. Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Jadi apa ya, aku sendiri agak kurang senang menyebutnya bahwa ini ya korban-korban yang muncul ini lagi-lagi ya ini tumbal keadaan. Tumbal keadaan. Iya, masing-masing merasa punya alasan, masing-masing merasa berdiri pada dasar yang benar gitu. Tadi kita udah ngobrol dengan Mas Yus, mencoba melihat ke belakang sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi di episode kali ini, gua dan Mas Yus akan menyusuri kisah pilu para korban di tragedi Semanggi I. Ya Mas, kali ini kita akan mencoba untuk seperti biasa minimalisasi Iya. Energi yang ada di sekitar sini untuk mencari tahu apa yang terjadi pada waktu itu di tahun 98 dari sudut pandang yang berbeda. Oke, baik. Ini kita akan coba melakukan proses mediumisasi, cuma mungkin ini saya mau dibantu sama teman saya juga dari Indigo School. Oke. Soalnya jujur ini situasinya, ini bahkan mungkin beberapa korban sudah ada di sini bersama kita dan kayaknya bakal rebutan sih. Oke. Rebutan masuk. Oke, mungkin saya panggil teman-teman saya. Silakan. Di tim Indigo School ada Mbak Anita sama Mas Dedi. Siap. Silakan Mbak. Baik. Jadi situasinya bayangkan dari tahun 98 sampai 2024 mereka pengen bersuara. Oke. Ada yang pakai jaket alma mater warna kuning. Oke. Ada pria, ada wanita. Mas Yunhab, boleh sini? Ayo, saya bantu. Pelan-pelan aja, oke. Siap. Masuk. Ini yang masuk ada salah satu korban, Mas Yunhab, dia anak UI. Pada waktu itu yang terjadi apa, seperti apa, bisa diceritakan sama kita? Mas, sangat berantakan. Berantakan. Tidak seperti itu kami pikirkan. Karena sebelumnya kami berharap tidak ada teman-teman yang membuat perlawanan. Kami hanya ingin aksi ini berjalan damai. Tapi kenapa yang terjadi? Mereka memulai semuanya. Dan ada beberapa yang seperti memaksa kemarahan, memancing kemarahan dari pihak aparat. Tahan sabar. Pada waktu itu apa yang dilakukan aparat? Sebenarnya mereka berusaha dengan melemparkan gas air mata terlebih dahulu. Ada yang melempar tembakan dengan peluru kosong. Tapi itu tidak membuat teman-teman berhenti maju dan maju. Bahkan ada beberapa dari yang memakai jaket alma mater di luar dari kampus kami, seperti memukul aparat,
dengan brutal. Ada yang melemparkan batu, ada yang melemparkan bom yang dibuat sendiri dari baunya seperti bensin. Oke, berarti pakai bom molotov ya. Oke. Bang Deddy, kita tolong dipagerin dulu, dipagerin. Ini mau masuk ini. Sabar. Tunggu. Terus. Oke. Bagaimana Pak pada waktu itu? Kenapa bisa tertembak? Mama. Tahan. Mama. Kalau ada pesan sampaikan. Kalau ada Relakan saya, Mama. Mama tidak perlu sedih lagi. Karena saya tahu perjuangan saya ini tidak sia-sia. Mama. Oke, untuk keluar ya. Masuk keluar. Saya dulu. Sudah emosional. Sudah cukup keluar dulu. Tolong bantu Den, ini antara. Oke. Saya dapat gambaran peristiwa itu sih, Mas. Cuman memang sangat kacau ya. Keadaannya tuh chaos banget gitu. Jadi mereka ekspektasinya dari awal mungkin hanya aksi unjuk rasa damai. Dan sudah diperingatkan ke beberapa dari pihak-pihak mahasiswanya itu ya. Nah, supaya mereka itu tidak berusaha untuk memancing amarah dari para aparat gitu, karena ini kan prosesnya berjalan cukup panjang, melelahkan. Jadi ada beberapa orang itu yang kayak melepaskan jaket, melempar batu, ada yang kayak Provokasi ya. ya tindakan seperti itu. Bahkan ada yang brutal juga menyerang langsung gitu. Saya melihat ada yang memakai sebilah bambu gitu, kayak udah mulai menyerang membabi buta gitu kan. Nah itu yang akhirnya mungkin memaksa aparat untuk melakukan tindakan. Nah si beliaunya ini entah gimana pada saat itu sebenarnya ingin berusaha melerai, membuat istilahnya yuk temen mundur-mundur yuk temen gitu, yuk jangan, yuk kita janganlah gitu, berusaha untuk meredam. Tapi saya nggak yang saya rasakan, tahu-tahu beliau ini langsung merasa di dadanya ini seperti ada sesuatu yang panas yang sampai nggak bisa bernapas gitu. Tekanan yang saya rasakan itu sulit untuk bernapas gitu. Kalau dari Mas Yus melihat petugas medis ada di sekitar mana, Mas? Pada waktu itu tidak ada pertolongan berarti ya. Anak ini kayak kemudian digotong gitu aja karena pada waktu keadaan chaos. Kemudian sempat dibawa ke kampus itu juga, lalu dibawa ke RSCM. Jadi nggak ada medis di sekitar situ, tapi sempat malah dibawanya ke RSCM sana. Oke. Kita akan coba satu lagi, dan ini tadi kata Mas Yus akan sedikit berbeda. Kalau tadi sebelumnya cowok, ini ternyata ada satu unit ini udah ngantri juga, ini perempuan, tapi sama pakai amater. jaket alma mater juga. Sini, ikut saya, ikutin tangan saya, Siti, pelan-pelan ya. Jangan ini. Saya tahu Anda pengen banyak menyampaikan sesuatu, tapi pelan-pelan. Kasihan teman saya. Ayo, pelan-pelan. Oke. Masuk. Turunkan dulu. Pelan-pelan. Siti.
Apakah sudah bisa berkomunikasi? Baik. Siti Lia Yuniar. Oke. Nama saya Siti Lia Yuniar. Siti Lia Yuniar. Oke. Kenapa bisa ada di tempat ini? Saya membantu teman-teman sebagai relawan Oke. aksi kemanusiaan. Oke, baik. Lalu pada waktu itu kejadiannya seperti apa? Sebenarnya sangat tidak diduga karena teman-teman dari berbagai universitas sudah berkomitmen untuk aksi damai. Tapi entah ada beberapa yang sudah mulai kehilangan kendali. Aku mau menyampaikan, sebenarnya tidak ada dari kami pun yang menyangka semua ini. Dan apapun yang terjadi, sebenarnya kami juga tidak mau ada korban banyak kepala. Ribuan orang berusaha untuk mengumpulkan aspirasinya dengan tujuan negara ini jadi lebih baik. Bukan ini yang kami mau. Nah, Siti sendiri meninggalnya seperti apa? Saya sebenarnya sedang mengevakuasi teman-teman di garis belakang. Tapi waktu itu ada seorang ibu yang berusaha saya bantu. Saya juga tidak mengerti kenapa ada warga sipil di sana sedang membawa seorang anak laki-laki. Tapi pada saat saya berusaha untuk membantu, tiba-tiba saya kehilangan kesadaran. Ada sesuatu yang panas yang saya rasakan menembus. Oke, di sini. Oke. Kena tembak. Saya pun tidak tahu dari mana arahnya. Karena saya tidak melihat ada laras yang tertuju ke kami pada saat itu. Oke. Apakah itu mungkin kena pantulan atau? Ya, sebelumnya kan ada berkali-kali tembakan yang ditujukan. Berarti tidak cuma sekali tembakannya? Oke. Banyak sekali. Baik. Kak Siti, kalau mau menyampaikan pesan sekarang saatnya, silahkan menyampaikan pesan. Kami tidak mau negara ini hancur. Yang kami inginkan adalah tetap negara ini menjadi bangsa yang kami banggakan. Kami berjuang untuk itu. Dan tujuan itu jangan kalian cemari. Oke, Kak Siti keluar ya. Pelan-pelan, terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Kadet, tetap lanjut terus ya. Sepertinya memang chaos sekali karena tercampur baur antara mahasiswa, massa, kemudian ternyata masyarakat sekitar juga ada yang lalu lalang lewat, bahkan tadi disebutkan ada yang Bawa anak ya? anak gitu, bisa untuk ditolong juga. Mungkin juga banyak juga yang tidak mengerti kondisinya pada waktu itu. Ya, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi sehingga kemudian mereka anggap itu biasa, tapi kemudian malah terjadi chaos, kerusuhan, dan timbul korban. Terlepas dari sudut pandang religius, metode supernatural bisa menjadi wadah yang dapat meluapkan kesedihan korban. Mungkin jeritan korban dapat membuka mata dan telinga pemerintah agar tak abai terhadap tuanya.
yakni rakyat yang memberikan mandat kepadanya. Perjuangan yang sudah dilakukan jangan dicemari. Ya. Siapapun itu, Tentu. dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh yang merasa berada di negara ini, Ya. siapapun itu, jangan mencemari perjuangan yang sudah dilakukan. Aksi Kamisan itu sejak awal kita mau bentuk sebagai membangun militansi korban. Jadi siapa lagi yang memperjuangkan kasusnya kalau bukan korban? Satu itu. Yang kedua, membangun bagaimana pentingnya mengajak orang untuk bersolidaritas, dan ini jadi bagian masalah bangsa yang harus diselesaikan. Gue orang yang support dan hadir apapun yang mereka butuhkan. Why? Because I believe in the issue. Karena gue percaya ya itu dia, korban, lawan, jangan diam. Selama kita tidak pernah menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, maka itu bagian dari kita melihat bagaimana degradasi moral bangsa kita.